Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nindi. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama materi IPAS kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan keperluan kita pada topik A, aku dan kebutuhanku. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini terdapat sebuah ilustrasi berupa gambar di mana Ian wajahnya terlihat pucat karena Ian lupa sarapan. Nah, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Ian? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, mari mencari tahu, mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Nah, yang pertama, buatlah tabel seperti berikut ya anak-anak. Pada tabel ini, terdapat kegiatan penting dan mendesak, kegiatan penting tidak mendesak, mendesak namun tidak penting, serta tidak penting dan tidak mendesak. Nah, apakah kalian tahu maksudnya? Di sini, kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Yang kedua yaitu kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Yang ketiga, kegiatan mendesak namun tidak penting, yaitu jenis kebutuhan yang tidak penting tetapi tetap harus dikerjakan. Yang terakhir, kegiatan tidak penting dan tidak mendesak, yaitu jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Tahap selanjutnya, buatlah beberapa hal yang kalian butuhkan saat ini. Masukkan kebutuhan tersebut ke kolom tabel yang menurut kalian sesuai dengan kriteria kepentingan kebutuhan kalian. Kalian juga dapat menambahkan ilustrasi gambar di samping tulisan kalian. Nah, jika sudah, duduk berpasangan dengan teman sebelah kalian dan ceritakan alasan mengapa memilih pengelompokan kebutuhan tersebut. Nah, ini untuk contohnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa cari hal-hal lainnya ya anak-anak. Berikut adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makanan, rumah, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini juga bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya yaitu ada komputer, handphone, dan televisi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah, contohnya mobil dan berlian. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu?
cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Selain kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan, terdapat juga kebutuhan manusia berdasarkan waktu, yaitu yang pertama kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya, makanan untuk orang yang kelaparan dan juga obat untuk orang yang sedang sakit. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak yaitu kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Contohnya yaitu bantuan bagi korban musibah. Yang ketiga, kebutuhan yang akan datang. Nah, maksudnya adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu. Contohnya yaitu asuransi. Belajar lebih lanjut. Membuat daftar prioritas dapat membantu kalian menentukan banyak hal. Mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Nah, kosakata baru di sini yaitu ada prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas yaitu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Nah, apakah kalian tahu cara menentukan sebuah pilihan utama? Nah, untuk menentukan pilihan utama caranya yaitu yang pertama, tuliskan semua kebutuhan yang ada. Hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Yang kedua, sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar ini. Nah, di sini yaitu terdapat 4 tabel. Dan selanjutnya, penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Baiklah anak-anak, kebenaran kita hari ini cukup di sini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.